Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ya senang sekali Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian dalam rangka meneruskan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fikih kelas 7 semester ganjil ini. Dan untuk materi kita kali ini, kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Karena Islam tidak hanya mengajarkan kita tentang sholat, tapi juga mengajarkan kita tentang betapa indahnya kebersamaan, yaitu dengan sholat berjamaah. Terus kemudian sebelum Bapak mulai pembelajaran kita pada pembelajaran kita kali ini, Bapak akan akan menyebutkan kompetisi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan. Baik, kompetisi dasar yang akan kita pelajari yang harus kita tuntaskan dalam pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu mengamalkan sholat berjamaah sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Kemudian di 2.4-nya kita akan belajar tentang bagaimana kita menjalankan sikap demokratis dan gotong royong sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat berjamaah. Terus kemudian di aspek pengetahuan kita diharapkan dapat menganalisis ketentuan sholat berjamaah. Kemudian setelah itu bisa mengkomunikasikan hasil analisis tentang tata cara sholat berjamaah. Itulah 4 KD yang harus kita pelajari pada kesempatan kita kali ini. Untuk selanjutnya, setelah kita membacakan KD tadi, Bapak juga akan membacakan indikator atau tujuan pembelajaran yang akan kita tuntaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu setelah melihat video ini, peserta didik diharapkan mampu memahami atau menguraikan definisi tentang sholat berjamaah. Kemudian setelah menonton video ini, peserta didik juga diharapkan untuk mampu menguraikan dalil-dalil hukum tentang sholat berjamaah. Kemudian setelah itu, peserta didik juga diharapkan untuk mampu menganalisis tentang ketentuan yang ada pada pembelajaran sholat berjamaah. Di aspek keterampilannya, peserta didik diharapkan mampu untuk mengkomunikasikan hasil diskusi tentang sholat berjamaah dan mempraktekkan bagaimana tata cara sholat berjamaah yang benar. Itulah tadi tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran dalam pembelajaran kita kali ini. Jadi, baik anak-anakku sekalian, untuk kegiatan pertama yaitu kegiatan mengamati ya. Silakan amati gambar di belakangnya Bapak ini, silahkan diamati. Situ ada gambar orang yang sedang sholat ya. Ada yang jadi imam dan jadi makmum. Kemudian ada tulisan besar, apa sih itu sholat berjamaah? Secara bahasa, kata jamaah merupakan bentuk masdar dari kata jamaah, artinya kumpul. Dan secara istilah jamaah adalah salat yang dikerjakan bersama oleh 2 orang atau lebih. Yang salah satunya itu jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Itu ya secara istilah, jadi bisa dipahami. Secara bahasa mempunyai arti berkumpul, sedangkan secara istilah adalah merupakan sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, yang 1 orang itu jadi imam, kemudian yang lainnya jadi makmum. Itulah tadi pengertian tentang sholat berjamaah. Terus kemudian apa sih hukumnya sholat berjamaah itu? Di belakang Bapak ini juga ada gambar. Ada gambar seorang bertanya, apa sih hukumnya sholat berjamaah itu? Nah, ketika bertanya tentang hukum, ini nanti akan membias kepada dalil sholat berjamaah. Jadi hukumnya sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad, dan sebagian ulama mengatakan itu memang sunnah muakkad. Sampai itu sholat berjamaah itu mempunyai fadilah sesuai dengan pertanyaan di belakang Bapak ini. Apa sih fadilah dari sholat berjamaah? Fadilahnya itu sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat kebaikan dibandingkan sholat sendirian. Itulah fadilahnya. Kemudian setelah kita tahu fadilahnya, kemudian ini dia apa baru saja Bapak katakan bahwa akan membias kepada dasar hukum atau dalilnya. Apa sih dalil hukumnya? Ada 2 dalil sebenarnya. Yang pertama ada dalil dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 102, kemudian
dalam hadis disebutkan di belakang bapak ini, hadisnya sudah jelas sekali bahwa waqala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati tafdulu salatul fati bisawi wa 20 darajah. Ini merupakan intisarinya tadi yang disebutkan terlebih dahulu, ini hadisnya bahwa salat berjamaah itu lebih 27 kali derajat mendapatkan kebaikan daripada salat sendirian. Bisa dipahami ya. Itu merupakan dalil hukum dari hadis. Nah, ini yang dari Al-Qur'an. Ada wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Itu salah satunya. Kemudian setelah kita tadi belajar tentang dalil-dalil hukumnya, dan mungkin ada pertanyaan, semisal di mana sih sholat berjamaah itu bisa kita kerjakan? Sebenarnya sholat berjamaah itu bisa dikerjakan di mana saja, cuman ada apa istilahnya? Ada skala prioritasnya. Yang pertama, yang lebih utama itu kita laksanakan di masjid, karena masjid itu merupakan tempat paling utama dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, kita bisa melaksanakan di musola, di rumah, di kantor, dan di tempat di mana kalian bisa melaksanakan sholat berjamaah. Seperti itu. Itu tadi ya perihal tentang dasar hukum, terus kemudian tempat-tempat di mana kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Untuk selanjutnya, sesuai dengan indikator pencapaian kita, bahwa kita harus bisa menguraikan syarat-syarat atau tata cara sholat berjamaah, dan salah satu di dalamnya itu ada syarat-syarat menjadi imam. Soalnya sholat jamaah itu tidak akan terjadi tanpa imam. Apa saja syaratnya di belakang bapak ini sudah jelas. Bapak sudah siapkan bagan. Salah satunya adalah baleo, kemudian laki-laki berakal sehat, berdiri di posisi depan, mengetahui suara dan rukunya, dan fasih, membaca Al-Quran, dan tentunya tidak berstatus sebagai makmum. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sunnah salat berjamaah, yang mana di dalamnya terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen positioning atau posisi kita dalam melaksanakan sholat berjamaah. Tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa ketika sholat berjamaah itu tidak lantas banyak orang, kadangkala itu hanya terdiri dari 2 orang. Jadi ketika makmumnya seseorang, hanya 1 orang, hendaknya berdiri di sebelah kanan agak belakang sedikit. Kemudian yang poin B, jika makmumnya berdua, makmum berdiri di sebelah kanan dan kiri, imam agak ke belakang sedikit, artinya imam posisinya agak ke tengah. Kemudian di poin C, jika jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka safnya 1 saf laki-laki dewasa, kemudian saf anak laki-laki, kemudian baru yang kedua itu merupakan saf makmum perempuan di belakang laki-laki. Itu ketentuan dalam posisi melaksanakan sholat berjamaah. Terus selanjutnya ada poin penting lagi dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Soalnya terkadang terdapat imam yang lupa, baik itu dalam lupa bacaan maupun lupa gerakan. Jadi bagaimana sih cara mengingatkan imam yang lupa, baik berupa gerakan maupun bacaan? Di belakang bapak ini sudah ada bagan ya, dicermati, dipahami baik-baik, bahwa jika ada imam yang lupa gerakan, maka makmum laki-laki mengingatkannya dengan membaca tasbih, subhanallah, seperti itu. Misal ada imam lupa ruku, langsung sujud, maka dengan bilang subhanallah. Kemudian jika makmum perempuan mengingatkannya dengan cara menepuk tangan 1 kali tepukan, seperti ini, untuk mengingatkan imam. Kemudian jika lupanya itu dari segi bacaan, maka meneruskan bacaan imam yang lupa tadi. Jika imam terus saja melanjutkan walaupun makmum sudah mengingatkan, maka makmum harus mengikutinya sampai selesai sholat. Itu ya ketentuannya. Jadi bisa dipahami ya, dan ini perlu diingat untuk bisa dipraktekkan di rumah nanti ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ada pertanyaan, sholat yang bisa dikerjakan berjamaah itu apa saja sih Pak? Jadi di belakang sudah Bapak siapkan. Yang pertama ada sholat fardu, itu tentunya bisa ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu bisa melaksanakan secara berjamaah. Kemudian ada sholat gerhana,
salat tarawih, tentunya di bulan puasa kemarin kalian sudah tarawih berjamaah. Ada juga sholat jenazah, kemudian sholat 2 hari raya. Dan itu merupakan salah satu sholat yang bisa dilaksanakan secara berjamaah. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya kan itu dari tadi kita bahas tentang apa saja atau ketentuan-ketentuan sholat. Namun kadang-kala kita ada halangan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apa saja halangannya yang boleh tidak melaksanakan berjamaah? Yang pertama, hujan lebat. Sekarang kan musim hujan. Ketika hujan lebat, kita tidak apa-apa sholat sendirian. Kemudian angin topan, udara sangat dingin, ketika makan sudah terhidang dan perut terasa lapar, itu lebih baik kita makan dulu. Kemudian pada saat ketika ingin buang air kecil atau air besar, kita kebelet, jadi kita diutamakan buang air besar dulu ketimbang sholat berjamaah, namun tidak khusyuk nantinya. Kemudian ketika setelah makan makanan bau pada mulut, itu juga tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah karena bisa mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Kemudian ketika sakit, kemudian ketika ada ketakutan akan datangnya bahaya. Itu merupakan halangan-halangan yang bisa menghalangi kegiatan sholat berjamaah. Kemudian apa sih hikmah sholat berjamaah itu anak-anak? Ada bagan di belakang Bapak ini yang sudah Bapak siapkan. Yang pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sholat berjamaah kita bisa jadi lebih khusyuk dan sudah dijanjikan bahwa sholat berjamaah itu pastinya sudah diterima. Kemudian yang kedua, dapat melipat gandakan derajat, menambah kehusuan, melatih diri disiplin, kemudian memupuk persaudaraan, karena ketika sholat berjamaah kita juga memupuk tali silaturahim dengan umat muslim yang lain. Kemudian salah satu hikmah terakhir itu menyebarkan ajaran agama Islam di masyarakat. Itulah tadi hikmah sholat berjamaah. Ya, demikian dapat Bapak sampaikan dalam video ini. Bapak harapkan kalian tidak hanya dapat menguraikan definisi, kemudian dalil, kemudian juga mengkomunikasikan ketentuan alat tata cara sholat berjamaah. Bapak juga harapkan kalian bisa mempraktekkan sholat berjamaah ini di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing, utamanya di masjid. Demikian ya anak-anak, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa menjadi ilmu yang barokah bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.